Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap sekali nih. Kopinya pagi ini dari Gunung Halu. Asik ya. Jadi ini masih pagi ini nih, ini tanggal berapa nih? Tanggal 27 Februari 2024. Orang masih rame urusan pemilu. Ada apalah ya, sistem informasi yang di KPU itu ya, banyak bermasalah. Orang menceritakan, wah ini apa si rekap, situng, si pitung. Aduh. Terus ada orang yang bilang, Pak nggak usah pakai komputer aja lah ya gitu-gitu. Ya memang sih sebetulnya yang resmi ya, yang secara ini tuh masih secara peraturan ya, undang-undang itu masih tetap yang kertas yang dihitung. Jadi itu kalau nggak itu dibuang aja Pak sistemnya. Nah ini yang saya berbeda pendapat, nggak juga gitu. Ini aneh ya, kalau pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia itu sebenarnya hebat, luar biasa kita mengadopsinya gitu ya. Tetapi ada bidang-bidang yang mana pemanfaatan teknologi informasi itu agak lambat ya. Sebenarnya yang paling lambat tuh di bidang pendidikan sebetulnya ya. Tapi kenapa di bidang-bidang lain ini juga mulai masuk ya di dalam pemerintahan ya, mulai masuk juga karena orang mulai melihat manfaatnya. Yang paling cepat tentu saja di bidang ini bisnis ya. Makanya kita bisa lihat tuh ya. Perbankan itu mungkin salah satu yang sudah lama ya mulai dengan menggunakan teknologi informasi. Nggak ada bank yang nggak ada pakai komputer. Mari dicatat pakai kertas saja mas bukunya. Mas ingat zaman dulu gitu. Zaman dulu kan itu ada buku tabungan ya, kita catat di situ, dicap segala macam. Tapi itu pun di belakangnya masih komputer ya, meskipun komputernya nggak tahu di belakangnya pakai apa. Mungkin masih ada kucing sama itu tikus kejar-kejaran ya, hamster. Jadi otaknya masih kayak hamster gitu ya. Ya masih belum ini. Kalau sekarang Jaguar, jas gitu ya, mungkin ya. Mungkin lebih cepat lagi dari Jaguar ya. Anyway, bayangkan kalau sistem informasi, kalau kita ya bank itu nggak ada IT-nya. Bank nggak ada IT-nya itu nggak akan mungkin. Nah, karena nggak mungkin kita mencatatkan segala macamnya dengan skalanya yang demikian besar. Jadi ya sudah, coba aja Anda buka rekening di bank yang nggak pakai sistem informasi, nggak pakai teknologi informasi. Nah itu ada tuh namanya rentenir. Itu ya, oke ya. Terus apalagi? Oh ya, di Indonesia lebih hebat lagi. E-commerce, ya itu kan ya. Paket, gitu ya. Oh itu bukan, itu saya barusan, bukan. Jadi kalau ada yang paket, ya itu bukan di depan, itu saya barusan. Jadi kalau YouTube-nya di play keras-keras, orang udah lari keluar tuh. Ada paket Pak, paket. Wah itu udah kehidupan kita sehari-hari. Apa? Itu teknologi informasi ya di belakangnya. Itu apalagi? Oh iya, kalau sekarang ya kalau di Indonesia tuh ada Gojek, ada Grab, ada macam-macam teknologi informasi semua. Pesan makanan segala macam teknologi informasi. Bayar pakai QRIS teknologi informasi. Jadi, nah, kenapa teknologi informasi itu penting? Meskipun kalau kita bayar-bayaran kan yang penting bayar-bayaran uangnya kan ya. Bukan, teknologi informasi itu juga mencatat ketika terjadi penipuan atau fraud. Jadi orang malas atau takut atau nggak bisa atau ketakutan kalau membuat fraud kan dia mikir, oh ntar dulu, ini saya kalau bayar kayak gini-gini dicatat tuh, ya. Kalau dia nggak pakai gitu susah dia. Makanya kalau dicatat itu orang mau buat jahat itu dia harus mikir. Karena jahatnya itu harus dilakukan di dua tempat. Satu di tempat yang fisik, satu lagi di pencatatan itu. Sama juga ya kalau kita bayar, kalau kita lewat jalan tol gitu kan ya, membayar. Itu kan ada tulisannya tuh, cek berapa jalan tol 9.000 atau 18.000 atau berapapun ya. Celek keluar di depannya, celek 18.000 tap gitu ya. Nah, kan yang penting sebetulnya transaksi keuangan ya, bukan itunya. Nah, tapi sistem informasinya atau informasi dari yang itu tadi ya, elektronik itu memberikan respons kepada kita untuk mengatakan bahwa ini bayarnya 8.000 ya. Jadi kalau si operatornya nakal, misalnya dia mengutip 10.000,
ya 2.000-nya masuk ke kantong dia, nggak bisa ya kan, lihat tuh 8.000. Kita bisa lihat juga, bahkan kita bisa lihat kalau yang sekarang ya yang layarnya gede, kalau dulu kan cuma ada angkanya ya, sekarang kita bisa lihat juga saldonya kita berapa. 8.000, kok potongnya 10.000, nah ya jadi gitu. Sehingga kalau si operatornya itu mau jahat, nah dia harus melakukannya dengan lebih hebat lagi, nggak bisa dia cuma ngambilin duitnya nipu-nipu gitu lagi. Demikian pula dengan sistem informasi di pemilu juga ya, di KPU juga demikian gitu. Jadi sistem informasi di KPU itu bagi saya itu penting karena itu adalah merupakan jejak secara elektronik ya. Dan dengan adanya seperti itu, mekanisme seperti itu, ini sekarang memungkinkan juga pihak-pihak lain untuk melakukan analisis dan juga memantau. Contohnya kalau di pemilu kita ada kawal pemilu. Kawal pemilu itu sakti banget menurut saya. Dia itu kalau kita mau benar ya, kita ikut bantu kawal pemilu. Kalau kita ingin memastikan bahwa ini ada apa ya, ada orang yang memantau juga. Dia masing-masing di TPS, potret, upload ke kawal pemilu juga. Kalau Anda tidak melakukannya, kemudian Anda protes, ya cuma gitu aja nggak mau gitu ya. Gimana mau protes? Coba kalau masing-masing ya ada orang ya, misalnya di TPS ada 300 orang ya, salah satu atau salah dua atau salah tiga aja ya yang ikut sampai akhirnya, kemudian memotret itu, atau orang-orang yang di TPS-nya itulah ya, atau petugas KPPS-nya ya, boleh nggak ya ngupload kawal pemilu? Nggak boleh mungkin ya. Tapi kalau dari masyarakat kan bisa ikut ya. Anda ke potret, cekrek, upload ke kawal pemilu. Udah, nanti kan itu bisa dibandingkan. Datanya yang mana ya, misalnya ada di kawal pemilu ya, itu kan sebagai pembanding tuh. Ada yang di KPU yang elektronik tuh. Ada yang kertas nanti tuh. Nah, jadi itu kan sebagai pembanding ya. Jadi kalau nanti ada ketidakcocokan, mari kita lihat yang salah mana, dikoreksi aja gitu. Salah itu kan bisa macam-macam. Ada salah itu by accident ya, mau nulis 8 jadi 3 atau mau nulis 8 kelihatannya 9. Mohon maaf aja nih yang pagi kerja sana kan capek itu. Teman-teman kita yang di KPPS tuh harus kita hargai ya, salut kepada mereka. Itu kerjanya luar biasa, bahkan ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal saking kecapeannya. Mosok nggak kita hargai ya? Kita hargai ya. Aspek manusia kesalahan ada ya, cuman nanti harus kita lihat berapa persen. Kalau di bawah 1% good ya, jadi bawah 1% good ya, di bawah 1% loh. Kalau ada 800.000 TPS yang salah cuma 1 TPS, itu ya dan banget tuh, gila banget tuh ya, kuat, hebat itu, artinya bagus. Apakah nol kesalahan? Nggak mungkin, namanya juga manusia. Manusia masalah itu ya. Ini juga saya juga, ini ntar dulu kopinya. Ya jadi tuh, tapi tadi itu salah yang accident yang tidak disengaja. Salah yang disengaja ada nggak? Saya yakin ada. Ya. Tapi lagi-lagi jumlahnya tadi sedikit dan ketahuan pula. Kalau dilihat itu ya kan ketahuan. Ini kok beda semuanya dilihat. Nah, baru nanti kita melakukan investigasi terhadap itu ya. Kalau jumlahnya sedikit, mari kita investigasi ya. Ketahuan lah yang orang itikadnya jahat kemudian dieksekusi, ketahuan. Kan ada jejak ya. Kan ada itu yang dicatat di sana ya, di TPS-nya catat semuanya ada. Kan ada jejaknya tuh. Bisa aja dilihat, nanti bisa di-trace. Bisa kelihatan gitu. Gitu. Jadi tidak perlu takut terhadap itu. Nah, cuma si alat-alat tadi itu adalah kayak CCTV ya, memantau kita. Kalau orang mau jahat ya tetap aja mau jahat. Orang mau nodong ya menodong aja. Ada CCTV 25 juga dia menodong juga ya. Mau begal aja gitu kan. Dia juga mungkin sudah kepepet gitu ya. Atau apa, atau mungkin orang yang gila segala macam kan bisa aja ya. Tetap aja dia mau dijagain gimana pun ada juga ya yang kayak gitu. Tapi orang yang kayak gila kayak gitu kan jumlahnya sedikit. Dari 300 juta orang Indonesia, 270 ya. Juta Indonesia mungkin jumlahnya 2 gitu atau 3 gitu ya. Gitu ya. Jadi kita hidup di society yang bagus sebetulnya gitu. Saya termasuk orang yang mungkin berpositif ya, berpikiran positif atau mungkin terlalu positif. Saya menganggap orang lain itu baik-baik. Orang lain tuh menjalankan pekerjaannya dengan sesungguhnya. Orang-orang itikadnya baik, semuanya baik karena kita ingin membangun Indonesia dengan baik. Gak ada lah orang yang membangun Indonesia pengen jahat ya, pengen rusak, gak ada. Itu bukan orang Indonesia tuh. Mungkin orang mana tuh ya, orang dari planet Mars gitu ya.
Gitu ya. Jadi demikianlah. Jadi sistem informasi yang segala macam itu menurut saya itu harus perlu ada dan nanti suatu saat dibalik ya. Itu dibalik tuh mestinya gini. Kalau sekarang cobalah tanya ke anak-anak muda sekarang ya. Jalan dari mana gitu. Oh mari kita baca peta pakai peta yang kertas gitu. Pasti ketahuin mana anak. Emangnya nggak ada Google Map? Dulu sebelum ada Google Map gimana Pak kalau nyari jalan? Kayak peta deh. Maksudnya Bapak gimana? Kertas dilihat itu. Lah tahunya Bapak di mana? Ya kita lihat itu ada landmark apa nanti kita lihat di peta. Ya, kayak gitu. Nggak masuk akal kan sekarang kalau pakai peta. Saya nggak tahu masih ada yang jualan peta nggak ya? Nggak masuk akal kan semuanya karena ada teknologi informasi. Nanti ke depannya kebalik. Kenapa saya harus pemilu harus datang ke tempat pemilu? Kan bisa pakai apa saja langsung di sini ya. Itu kayak gitu juga ya. Jadi nggak masuk akal nanti di kemudian hari bahwa gitu. Ini aja pemilu aja kertasnya kan gede ya. Aduh. Yang susah tuh dari pemilu kemarin tuh bukan nyoblosnya, ngelipat kertasnya. Ngelipat kertas baliknya lagi. Ini gimana sih? Celek ada yang sampai digelar di bawah gitu ya. Untung nggak sampai ada yang pingsan ya. Wah ini Pak, wah complicated itu ya. Memerlukan gelar PhD itu untuk melipat kertasnya. Kenapa nggak tinggal pakai aplikasi Pak dicetek? Itu dia. Nanti ya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi diketawain kita pemilu kayak gini. Sama ini ya anak-anak cucu-cucu kita yang diketawain banget. Seperti halnya mereka menertawakan kita kenapa masih pakai peta, nggak pakai Google Maps. Ya demikianlah ya gitu ya. Namanya ini ya perjalanan hidup, perjalanan perkembangan teknologi gitu ya. Ini kan juga yang marah-marah juga generasi-generasi lama. Generasi baby boomers ya yang kebanyakan waktu pensiunan ya yang ini ya yang mempertanyakan ini dan itu. Yang anak muda mah enggak. Dia selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kopi bisa membuat kita menjadi lebih muda. Gak mungkin Pak, ya emang gak mungkin sih ya. Ini namanya juga menghayal, itu harapan ya. Namanya juga harapan, memberikan harapan dengan minum kopi ini membuat kita menjadi lebih happy. Oh kalau itu bukan harapan, itu beneran tuh buat saya menjadi lebih happy. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.